Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pembahasan hari ini masih seputar editing video menggunakan aplikasi Wondershare Filmora. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana caranya menambahkan track audio pada sebuah video. Nah, sebelum lanjut, perlu diketahui unsur audio pada sebuah video itu ada 3. Yang pertama adalah dubbing atau pengisi suara. Nah, ini diperlukan untuk memperjelas konten video, memperjelas informasi ya yang disajikan pada sebuah video. Kemudian yang kedua adalah musik latar atau background atau sering juga disebut dengan soundtrack. Nah, ini bertujuan untuk memberikan mood pada sebuah video. Misalnya kalau kita membuat sebuah film yang adegannya sedih, jadi perlu kita tambahkan musik yang slow. Begitu pula sebaliknya. Misalnya bikin video traveling, berarti musik yang cocok adalah musik yang ngebeat atau yang temponya tinggi atau temponya cepat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sound effect. Sound effect ini tujuannya untuk memberikan suasana yang nyata, yang real pada sebuah video ya. Misalnya ada efek ledakan. Jadi kalau tidak ada suara ledakan, rasanya kurang hidup ya. Nah, itu untuk unsur audio perlu diketahui. Nah, sekarang kembali lagi buka project latihannya, kita akan tambahkan track audio pada sebuah video. Nah, sekarang saya akan lanjutkan di bagian audio. Untuk audio, kita bisa lihat di sini ada beberapa sampel data audio, tetapi sebagian besar harus di-download dulu ya. Karena ini belum ready di sini. Yang tidak ada tanda panah berarti sudah bisa langsung dipakai. Kita bisa coba tes dulu di sini, double klik. Ya, itu ya. Ada juga sound effect. Sound effect juga tinggal siap pakai ya. Ya, itu. Nah, sebelumnya disiapkan dulu beberapa footage video, kemudian disusun seperti ini. Ini contoh potongan project video yang dulu saya ambil bersama tim. Ini adalah video promosi ya, promosi sebuah produk kerajinan dari brand Lebo. Nah, coba lihat dulu, ini hanya sepenggal saja. Jadi ini sudah saya potong-potong sesuai dengan alur, bukan alur cerita ya, alur konsep yang waktu itu saya buat. Oke, di sini kita akan isi dengan musik latar atau soundtrack. Nah, di sini saya akan ambil audio drift ya. Nah, ini tinggal kita drag saja seperti ini. Ini formatnya MP3 ya. Ada juga beberapa yang WAV. Nah, tinggal drag, nanti dia akan larinya ke track audio. Ya, kalau kepanjangan di sini kita potong. Cut. Kita kembali ke awal, play. Playnya bisa menekan keyboard, tombol space ya. Nah, nanti untuk mengurutkan atau menyusun video itu disarankan agar berurutan dalam arti sesuai dengan alur. Jadi nyambung antara potongan video yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini kan contoh langsung dari data audio di aplikasinya yang sudah tersedia. Jadi formatnya audio tinggal di drag. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya audio itu masih dalam bentuk file video ya? Misalnya kalian cari di YouTube, download video di YouTube, cari audionya saja. Ya, saya akan ambil contoh di sini, saya hapus dulu.
kita import dulu ya data video musik ya. Ini ada contoh yang sudah saya download, saya pakai juga ya untuk konten-konten video saya di channel YouTube saya. Nah, itu bagus ya salah satunya. Ini kita drag. Ini musik yang sudah familiar ya. Banyak orang yang pakai. Nah, ini kan berupa video. Kalau kita langsung drag ke sini, nggak bisa, dia nggak mau ya. Nah, kita taruh dulu di sampingnya. Kemudian di sini klik kanan, detect audio. Ini fungsinya untuk memisahkan video dengan audio. Nah, sehingga terpisah, jadi audionya akan turun ke bawah ya di track audio. Nah, untuk yang videonya, klik videonya lalu hapus. Nah, ini kita geser. Nah, jadi cara gampangnya kalau misalnya mau bukan convert ya, mencari file audio dari sebuah video ya, caranya seperti ini. Nah, nanti silahkan disesuaikan di bagian mana rasanya yang cocok. Misalnya saya potong di sini. Nah, saya akan tempel di awal seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ini kelebihannya, kita potong juga. Delete ya. Oke, gampang ya. Nah, mungkin nanti lebih baik cari file audio yang sudah formatnya audio seperti MP3 atau WAV. Nah, ketika menyusun footage atau potongan-potongan shoot video itu, nanti disesuaikan juga durasinya. Jangan terlalu lama biar nggak bosan nanti ya. Jangan terlalu singkat juga. Kalau misalnya ada teks seperti ini, kita berikan beberapa waktu yang mungkin lebih lama. Kalau teksnya banyak nanti ya waktunya harus disediakan lebih panjang ya. Ini tujuannya untuk memberikan kesempatan penonton agar bisa membaca jika di video itu ada tulisan. Kalau terlalu singkat nanti tidak kebaca ya, rugi juga. Maksud kita menyampaikan informasi yang ada tulisannya, tetapi belum sempat kebaca, ini keburu hilang tampilan video yang bagian itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menambah sebuah track audio lagi? Ya, kita drag saja satu data audio ke bagian bawah track audio yang pertama. Ini saya import dulu salah satu file audio yang akan saya tambahkan. Ini berupa dubbing ya, dubbing singkat. Nah, ini formatnya WAV, sudah dalam format audio ya. Nah, nanti bagaimana caranya dubbing yang bagus hasilnya belakangan saya akan bahas. Sekarang kita fokus ke bagian videonya dulu. Nah, kita dengarkan dulu ini. Lebo merupakan salah satu brand produk kesenian yang sudah mendunia. Produk, ya itu saya dubbing tersendiri ya, pisah. Nah, ini saya akan letakkan di bawah seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini track audio yang kedua. Lebo merupakan salah satu brand produk kesenian yang sudah mendunia. Produk-produk yang dijual disuplai langsung dari daerah Bali, yaitu dari daerah Ubud. Nah, di sini ada
tulisan atau shoot Ubud ya, Indonesia. Jadi biar pas sesuai dengan dubbingnya. Ini harus digeser dulu. Itu dari daerah Ubud. Ya, seperti itu ya. Lebo merupakan salah satu brand produk. Nah, ini musiknya masih agak keras. Jadi kita perlu turunkan volumenya di bagian yang ada dubbingnya. Jadi kalau sudah selesai dubbingnya, musiknya kita angkat lagi. Angkat volumenya maksudnya ya. Nah, di sini di bagian track audio kita bisa double klik ya untuk pengaturan lebih lanjut. Atur di bagian track background-nya, musik latarnya. Nah, di sini pada bagian volume mixer ya, volume mixer ini ada pengaturan add volume keyframe. Nah, kita bisa buat semacam keyframe di sini ya. Nah, saya akan buat di sini. Klik. Nah, ini ada keyframe ya. Kemudian di sini di awal dubbingnya, ini saya zoom sedikit. Nah, seperti itu kira-kira. Ini saya buat keyframe lagi. Nah, lalu di sini saya akan turunkan menjadi -10 misalnya ya. Nanti diatur saja seberapa kira-kira volumenya biar tidak terlalu keras ya. Lebo merupakan salah satu brand. Nah, seperti itu ya. Kita ulang lagi. Lebo merupakan salah satu brand produk kesenian yang sudah mendunia. Produk-produk yang dijual disuplai langsung dari daerah Bali, yaitu dari daerah Ubud. Nah, seperti itu ya. Jadi, dubbingnya lebih jelas, lebih terfokus. Nanti audiens ketika menonton lalu mendengarkan audionya, dubbingnya akan lebih kedengeran daripada musiknya tadi ya. Karena background di sini fungsinya adalah musik latar, jangan sampai mendominasi, mengganggu audio yang utama. Audio yang utama adalah dubbingnya, ya. Karena itu bagian dari informasi. Oke, di sini kita buat lagi keyframe. Karena ya, dubbing sudah berakhir, keyframe-nya kita kembalikan lagi ke posisi awal. Nah, di sini saya langsung ketik 0. Nah, jadi di sini garis volumenya dari 0 kemudian turun ke -10. Kemudian sampai dubbing berakhir melalui 2 titik keyframe di sini mulai naik ke 0 lagi. Sampai video berakhir di daerah Ubud. Kalau sudah klik OK. Nah, itu pengaturan di bagian track audio. Jadi kalau mau ditambahkan dubbing ya seperti itu caranya. Tetapi kalau tidak berisi dubbing, hanya background saja ya sudah tempel saja seperti di awal. Nah, sampai di sini ingat selalu untuk menyimpan setiap data project yang kita kerjakan. Meskipun baru mengerjakan sedikit, ingat selalu untuk menyimpan. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Apalagi data project ini rumit ya, menyusun, merangkai footage video. Nanti tiba-tiba close program atau not responding, apalagi kalau laptop atau komputer kalian itu spesifikasinya rendah, akan sangat rentan sekali. Program atau aplikasi video editornya bisa hang. Nah, silakan disimpan. Di sini saya menggunakan nama VA Project One. Ini file-file project video saya yang ada di YouTube ya. Nah, itu tadi bagaimana caranya menambahkan track audio pada sebuah video. Nah, yang perlu diperhatikan nanti dalam memilih musik latar atau soundtrack. Jadi itu disesuaikan dengan mood videonya ya. Jadi bukan sekedar menambahkan musik ya. Gunakan atau cari musik yang cocok, yang sesuai dengan videonya. Nah, satu lagi, jika ingin di-post di platform media sosial atau termasuk juga YouTube,
gunakan musik yang free lisensi atau non copyright. Ya, cari musik yang memang free untuk digunakan secara bebas. Ini untuk keamanan ya, agar nanti konten kalian tidak diblok. Oke, itu saja pesan dari saya. Silakan dieksplorasi. Untuk bagian yang lain saya akan jelaskan pada video berikutnya.